Pemirsa, setelah dinyatakan masuk dalam zona hijau, pemerintah Kota Bekasi mengizinkan 38 kelurahan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Sholat akan dilaksanakan dengan persyaratan antisipasi virus corona. Pemerintah Kota Bekasi mengizinkan warga di kelurahan dengan kategori zona hijau corona menggelar salat Idul Fitri di masjid. Sholat Idul Fitri berjamaah akan dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Itu pemerintah Kota Bekasi melaksanakan rapat terbatas dengan MUI, dengan DMI, dengan kantor Kementerian Agama, memberikan kelonggaran kepada warganya. Pertama, dapat melaksanakan sholat Id. Tapi sholat Id itu hanya dilakukan di RW itu. Ini adalah implementasi dari RW siaga dan kawasan karantina wilayah terbatas. Hanya dilakukan di RW. Sebanyak 38 kelurahan di Kota Bekasi dinyatakan sebagai zona hijau atau bebas penyebaran virus corona. Kelurahan tersebut tersebar di 12 kecamatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selain di Kota Bekasi, daerah lain yang dinyatakan zona hijau adalah Sawalunto, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan Wali Kota Sawalunto, Bapak Dery Asta. Selamat siang, Pak Dery. Selamat siang, Pak Wilson. Pak Dery, zona hijau kan memang diizinkan untuk melakukan sholat Id berjamaah. Bagaimana nanti pelaksanaannya, sistemnya di sana, Pak? Jadi Sawalunto ini termasuk daerah yang pada hari ini masih negatif COVID-19. Kalau kita lihat secara Sumatera Barat, dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, tinggal 2 lagi yang masih hijau, yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawalunto. Dan barusan kita rapat dengan seluruh stakeholder yang ada di kota, Forkopimda, MUI, FKUB, Ketua LKM, tentang keputusan kita pemerintah Kota Sawalunto untuk apakah dilaksanakan sholat Idul Fitri atau tidak. Jadi dengan berbagai pertimbangan, yang pertama kondisi kedaruratan kita pada hari ini dalam tekanan yang sangat berat sekali karena daerah tetangga kita sudah positif dan tinggal kita saja, dan ini beresiko yang sangat besar sekali terhadap pergeseran masyarakat yang ingin sholat Id ke Sawalunto. Maka dengan alasan pertimbangan kondisi darurat tersebut, kita Kota Sawalunto pada hari ini walaupun masih negatif, kita tidak melaksanakan sholat Id di Kota Sawalunto. Begitu, Pak Wilson. Nah, jika di Bekasi diizinkan Pak sholat Id, tapi dibagi hanya satu RT itu saja yang boleh. Apakah di Sawalunto juga melakukan hal itu atau ya sudah masyarakat sholat di rumah saja secara berjamaah seperti itu, Pak? Betul. Jadi kita di Sawalunto tidak melarang untuk melaksanakan sholat Id. Tetapi sholat Id di tempat, di lapangan, di masjid dan musola itu tidak kita laksanakan, diganti dengan sholat Id di rumah masing-masing. Dengan protokol dan edaran secara teknis sudah dibuatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Sawalunto. Jadi itu yang kita laksanakan, Pak. Nah, tidak dilarang berarti artinya jika nanti masyarakat ke masjid pun diperbolehkan seperti itu ya, Pak? Tidak. Jadi kita tidak melaksanakan. Di pemerintah tidak memfasilitasi dan masyarakat tidak melaksanakan sholat Id di masjid, musola, dan di lapangan. Untuk melaksanakannya, sholat Id itu diganti di rumah masing-masing. Baik, secara tegas berarti melarang seperti itu ya, Pak. Nah, bagaimana dengan ada sanak keluarga yang mungkin akan berkunjung ke Kota Sawalunto? Apakah diperbolehkan, sistem pengamanannya seperti apa, Pak? Jadi seperti yang kita sepakati di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Sawalunto, kita sepakat dengan PSBB dan ini tahap kedua. Jadi apapun yang kita lakukan di Sawalunto sesuai dengan standar PSBB itu sendiri, yaitu physical distancing, social distancing, berkumpul maksimal 5 dan lain-lain sebagainya, begitu, Pak Wilson. Berarti kalau untuk silaturahmi diizinkan atau tidak, Pak? Saya rasa untuk silaturahmi sesuai standar PSBB, kalau memang tidak melebihi jumlah yang disampaikan, saya rasa masih dibolehkan. Ya. Nah, saat ini kan untuk Kota Sawalunto 0
positif corona. Apa yang Bapak lakukan agar tetap menjaga Kota Sawalunto bebas dari corona, Pak? Ya, yang pertama, ini virus corona, kalau bicara Sawalunto, ini virus coronanya kan tidak ada di sini, Pak. Berasal dari luar kabupaten kota yang ada di Sawalunto. Jadi memang yang paling ketat adalah penjagaan di daerah perbatasan. Dengan adanya PSBB tahap 2, kita menambah 2 posko lagi di perbatasan kabupaten kota, yaitu satu di perbatasan Kabupaten Solok, satu lagi di perbatasan Kabupaten Sijunjung. Kemudian untuk orang yang masuk ke Sawalunto, kalau memang tidak urgen, tidak penting sekali, memang tidak kita perbolehkan masuk. Contohnya untuk pedagang. Pedagang di hari-hari pasar yang ada di Sawalunto, khusus untuk pedagang yang berasal dari luar Sawalunto, dari daerah merah, itu tidak kita perbolehkan. Kecuali yang berdagang untuk sembako dan bahan makanan pokok. Ini yang kita perbolehkan. Kemudian di pasar Sawalunto, pasar-pasar yang ada, kita buat sesuai dengan standar PSBB, yaitu tidak terjadinya penumpukan. Jadi pasar itu kita atur. Antara pintu masuk dengan pintu keluar, kita buat satu jalur atau one way, supaya tidak ada penumpukan. Pedagang yang ada di pasar dan pembeli yang ada ke pasar itu wajib memakai masker, dan pedagang wajib memakai handscoon atau sarung tangan. Nah, itu yang kita lakukan, Pak Wilson. Dan kemudian kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mentaati regulasi dan edaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya masalah PSBB. Dan ini kita lakukan tindakan yang preventif. Jadi edaran ini kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bersama seluruh stakeholder kota. Jadi di sini seluruh Forkopimda terlibat. Ketua MUI, Ketua Elkam, Ketua FKUB. Dan rapatnya kita rutinkan terus. Setiap minggu kita rapat untuk masalah kegiatan PSBB ini. Ini mungkin langkah yang kita lakukan. Dan masyarakat pada hari ini khusus PSBB tahap 2 sudah sangat memahami dengan regulasi tersebut. Kalau pada awal-awal memang terjadi perdebatan-perdebatan di lapangan. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, ini sudah banyak masyarakat yang mematuhi regulasi dari PSBB tersebut. Saya rasa begitu, Pak Sisyo. Baik, terima kasih Pak Dery Asta, Wali Kota Sawalunto. Kita berdoa semoga semoga Sawalunto masih tetap nol positif corona sampai ke depannya, Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.